Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Bertemu kembali dengan saya di acara yang saya beri nama Babe Kul. Bareng Babe, kulik sesuatu. Nah, hari ini kita akan mengkulik seseorang yang luar biasa, yang kiprahnya sudah sering kita tonton di berbagai media, termasuk mungkin kalau Anda pengikut acara Kick Andy, beliau pernah tampil di Kick Andy ya. Seorang anak muda usianya baru 24 tahun ya, dan sudah jadi CEO ya. Mungkin sebagian Anda akan mengatakan, jadi CEO mah gampang, buat bisnis, terus cetak kartu nama, tulis nama Anda, di bawahnya tulis aja CEO gitu kan. Iya, pernyataan Anda tidak keliru karena memang banyak orang menyatakan yang melakukan demikian. Tapi tamu kita ini saya sudah lihat rekam jejaknya. Ya, selain memang karyawannya sudah lebih dari 100 orang, dia sejak mahasiswa sudah memenangkan berbagai kompetisi. Ya, yang dilakukan oleh kampus, yang juga dilakukan oleh Kemenpora atau Kemendiktiristek ya, dan institusi lain. Bahkan tahun 2020 terpilih sebagai pemenang di Santripreneur Award ya. Nah, siapakah dia? Kita sambut Mas Dihkon Nadamis. Assalamualaikum Mas Dihkon. Waalaikumsalam Pak Jamil. Ini kecil-kecil, muda-muda sudah jadi CEO nih ya. Tapi sebelum saya mau menanyakan bisnisnya, saya ikuti sosial medianya pekan lalu baru pulang ke Pekalongan ya. Iya, betul. Habis di wisuda ya. Betul. Wisuda S2 ya. S2. Aduh, 24 tahun sudah wisuda S2 dan kemudian sudah punya bisnis. Ngomong-ngomong, ngambil S2-nya apa itu? Ilmu ekonomi itu. Ekonomi. Berarti S1-nya ekonomi. Iya, S1 ini ekonomi. S2-nya ekonomi. Percepatan sebenarnya saya. Oh, kok bisa percepatan gimana? Fast track dulu, ikut program fast track. Oh, fast track. Kenapa ngambil ekonomi? Karena apa ya? Banyak kebijakan-kebijakan yang saya suka sih, maksudnya mengulik. Oh, mengulik. Ekonomi itu saya suka. Dan memang itu menguatkan bisnisnya juga? Iya, betul. Iya. Boleh diceritakan? Ini kan bajunya ini sudah mencerminkan bisnisnya ya. CS kelihatannya. Clean sheet gitu. Apa sih itu? Clean, sudah clean itu bersih, sheet itu apa? Sheet lembaran. Lembaran bersih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan itu Mas. Apa itu clean sheet gitu? Dan kemudian bergerak di bidang apa? Terus seperti apa sih bisnis clean sheet biar teman-teman ini tahu semua, Sobat Inspiratif bisa mengulik atau bisa mengambil pelajaran dari Mas Dihkon. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi untuk clean sheet sendiri itu lebih ke startup jasa kebersihan kekinian, tapi basisnya memang pemberdayaan kami. Jadi kami itu fokus di pemberdayaan anak-anak muda yang prasejahtera. Prasejahtera, ya. Oke. Baik anak putus sekolah, mahasiswa ataupun pelajar kurang mampu, dan anak-anak yang lainnya. Jadi memang kita fokusnya di situ untuk melayani berbagai macam layanan kebersihan. Maksudnya yang direkrut jadi karyawan justru harus memenuhi kriteria tadi? Kriteria. Jadi memang kita merekrut anak-anak yang membutuhkan. Yeah. Memang butuh penghasilan tambahan, maupun butuh pekerjaan, maupun kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari situ untuk melayani berbagai macam layanan kebersihan, baik kantor maupun rumah. Oh, kantor, rumah dilayani? Ya, layani juga. Kan biasanya pilihan bisnis itu cerminan CEO-nya. Kenapa milih yang tadi direkrut orang yang mungkin putus sekolah, perlu penghasilan tambahan? Apa memang waktu kuliah dulu perlu penghasilan tambahan? Iya, betul. Jadi kalau dulu saya nggak butuh penghasilan tambahan, mungkin saya nggak diriin clean sheet. Gitu. Iya. Karena memang dulu the power of kepepet. Gitu. The power of kepepet. Bisa diceritain the power kepepetnya gimana tuh? Saya kan mahasiswa bidik misi. Yeah. Jadi saya dari kampung, dari Pekalongan ke Bogor. Alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi. Nah dari situ udah lulus sih, maksudnya udah sampai lulus kan udah dibayarin. Tapi kok ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Oke. Nah waktu itu beasiswanya belum cair tuh. Saya bingung waktu itu, uang tinggal 100.000. Saya ingat banget di ATM tinggal 100.000 untuk 2 mingguan. 100.000 2 minggu? Iya. Gak cukup kalau saya itu. Buat 2-3 hari aja udah mikir gitu. Akhirnya waktu itu, gimana ya caranya?
saya nggak ada keterampilan misal fotografi ataupun apa kan saya nggak ada. Terus juga saya mau kerja apa tapi biar nggak ganggu kuliah juga. Akhirnya waktu itu saya ada ide, dosen saya itu Sabtu Minggu pengen libur. Terutama dalam hal bersih-bersih rumah. Karena nggak ada ART dulu. Otomatis waktu itu saya menawarkan ke beliau, Bu, uang saya tinggal 100 nih Bu. Mau nggak rumahnya saya bersihin? Saya nawarin itu dan saya nawarin jasa kebersihan saya lah yang saya buat. Ini ya Bu, oh iya boleh deh, Sabtu ke sana. Oke, dari situ saya bantuin bersih-bersih rumah. Dari 100.000 itu saya beliin 50.000 untuk sabun, sikat, dan peralatan kebersihan yang kecil-kecil lah. Dari situ balik modal sekitar 300.000. Oh lumayan ya? Lumayan, jadi untuk 2 minggu lumayan lah. Dan dapat makan gratis, dapat dikenalin ke dosen yang lainnya. Dari situ kan saya berpikir juga, yang kayak saya sepertinya banyak deh. Teman-teman saya yang seperti bidik misi, yang belum cair juga dan sangat-sangat membutuhkan itu banyak. Akhirnya saya mendirikan Clean Sheet untuk membantu teman-teman yang seperti saya dulu untuk bisa setidaknya mendapatkan penghasilan tambahan dan bisa melanjutkan pendidikan sampai akhir, sampai lulus. Setelah itu dia kan akan naik ke level berikutnya. Seperti itu. Pertanyaannya gini Mas, tidak semua orang bisa jujur ngaku, Bu, uang saya tinggal 100.000, saya mau bersihin rumah Ibu gitu. Gimana kemudian menanamkan kepada orang-orang itu, anak-anak itu yang sekarang jadi karyawannya Mas Dikon itu, supaya mereka tetap pede dan tidak merasa minder? Kalau di kami memang penanaman nilai-nilai itu penting, baik nilai-nilai Clean Sheet maupun makanya tadi itu kita nyari orang-orang yang kita ada seleksinya soalnya. Jadi benar-benar orang-orang yang gimana caranya ini susah nih, ini biasanya susah tahu nih orang yang susah maupun yang membutuhkan. Karena pernah punya susah juga ya. Jadi yang sekemistri cepat nyambung lah ya. Cepat nyambung gitu. Oh ini anak baik nih, kerja keras juga. Saya biasanya tanya, kamu kerja keras seberapa kerja keras kamu? Ya ada yang sampai jualan, sampai ada ini. Oh ya udah ini masuk nih kayak saya dulu kayak gitu. Udah akhirnya ya dari penanaman itu sama itu dibekali dengan peralatan yang canggih. Apa? Jadi kayak kerja bakti tapi dibayar. Iya. Nah dari situ udah tertanam itu. Iya, saya dulu pernah ke Australia ya. Jadi banyak mahasiswa Indonesia itu yang sebenarnya juga membersihkan kampus, membersihkan rumah. Tapi kalau di sana dibatasi ya, kalau nggak salah dalam satu pekan nggak boleh lebih dari 8 jam gitu ya. Yang penting mereka dapat penghasilan gitu. Dan sekarang yang saya pernah ketemu di Australia itu, saya nemenin dia itu dia tuan rumahnya kan di Sydney waktu itu. Mas aku nyapu dulu, bersihin kamu dulu, selesai. Kamu tiap hari saya 2 jam ya, pokoknya dalam seminggu itu tidak lebih 8 jam. Dan sekarang orangnya sudah jadi direktur di Indonesia gitu ya. Nah kalau dilihat gini Mas, berarti Clean Sheet itu bukan hanya sekedar bisnis ya, ada misi tertentu. Boleh disampaikan misinya betul? Jadi untuk Clean Sheet itu misinya itu lebih ke kami menyelesaikan permasalahan kebersihan. Tapi juga memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menjadi lebih baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi keterampilan dan ujungnya pada masa depannya yang lebih baik. Dari situ ya saya mengalami sendiri di bersih-bersih itu bukan hanya soal mengajarkan bersih-bersih enggak, tapi di situ banyak pelajaran yang saya dapatkan, kedisiplinan. Apa pelajarannya? Kedisiplinan terus? Kedisiplinan. Harus bisa komunikasi dengan orang. Komunikasi. Iya, terus juga mentalnya pasti harus kuat gitu. Terus juga kita bisa menyelesaikan permasalahan. Kan di lapangan macam-macam masalahnya, ketemu dengan orang banyak, karakternya beda. Kalau ada apa-apa kita harus menyelesaikan masalah itu di lapangan. Itu saya belajar leadership juga. Padahal belum ikut training saya leadership. Iya. Kalau gitu semua tim yang kemudian diturunkan Mas Dikon itu ada pembekalannya? Ada pembekalannya. Jadi ada dari rekrutmen pun udah ada tes, psikotes, berkas dan sebagainya sampai ujungnya di pelatihan dan pembekalan. Ya. Kan itu ya Mas, kadang-kadang kalau kita rekrut itu misalnya mohon maaf ya, tadinya kurang uang sakunya atau apa ya, pas bersihin itu di rumah orang kaya atau apa, kan kadang-kadang ada barang geletak ya, taruh sembarangan, boleh jadi kan kalau diambil boleh jadi nggak ketahuan ya. Nah gimana Mas Dikon memastikan bahwa orang-orang yang kerja dengan Mas Dikon tuh dia tidak melakukan hal-hal yang
tidak disukai tuan rumah tentunya. Apa yang dilakukan? Terutama sih diketatin dulu ya peraturannya. Maksudnya kalau kamu kayak gini otomatis udah tahu ya resikonya ya. Berarti kalau mahasiswa berarti kampus yang kena maupun dianya pasti dikeluarin lah. Itu menjadi dorongan dulu untuk ketakutan dulu sambil nilai-nilai ditanamin, nggak berkah loh, nggak ini loh. Kamu sedikit tapi berkah itu lebih baik dan sebagainya. Kamu akan rezekinya akan lebih luas, lebih tanamin kayak gitu. Sama buat SOP-nya maupun S dan K-nya. Di pelanggan pun nggak bisa. Bisa aja pelanggan yang bilang oh ini hilang padahal nggak diambil, bisa aja. Makanya ada syarat dan ketentuannya. Barang-barang yang berharga pas pembersihan tolong disimpan. Oke, luar biasa. Dan kalau begitu Mas, kan saya juga baca tuh Mas Dikon ingin memberikan beasiswa tuh supaya anak itu bisa nerusin sekolahnya gitu sebanyak 1.000 orang. Gimana tuh logikanya? Kalau di kami sebenarnya itu bisa tercapai kalau Cleanseed semakin besar dan bisa membantu banyak orang. Karena sekarang udah mulai kita sekolahkan juga, kuliahkan juga ada. Oh, yang disekolahkan ada? Udah. Yang dikuliahkan ada? Ada. Oke. Itu udah terus berjalan dan makin bertambah jumlahnya. Semakin Cleanseed besar kan otomatis semakin besar juga yang bisa kita bantu. Sambil kita gotong royong. Karena dari pelanggan Cleanseed pun kadang ini ya untuk beasiswa anaknya. Oh gitu ya. Jadi kalau di kami itu lebih ke prinsip kalau nggak punya uang, kalau nggak punya penghasilan atau apa, ya udah kerja. Nah habis itu baru nih ada bonus atau beasiswa buat. Kalau gitu yang dapat beasiswa 1.000 orang yang direncanakan Mas Dikon itu dari karyawan, kemudian dapat penghasilan tambahan atau dari keuntungan bisnis yang nanti akan memberikan beasiswa orang luar? Lebih ke mitra semua. Kita lebih ke mitra semua. Mitra Cleanseed dan Rangers Biru. Oh namanya Rangers Biru? Iya. Begini seragamnya. Iya, Rangers Biru. Kalau nggak salah ada juga yang bagian seats itu warnanya biru juga ya? Iya ada. Oke, berarti kalau bergabung ke Cleanseed itu selain dapat penghasilan, berpeluang juga dapat melanjutkan sekolah. Sekolah, kuliah ya. Itu targetnya 1.000 pada tahun kapan? Itu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya? Jadi 5 tahun ke depan sudah membantu 1.000 orang. Luar biasa orang Pekalongan ini. Niatnya sudah luar biasa. Kalau gitu karena Cleanseed ini bukan sekedar perusahaan bisnis, ada misi, boleh tahu value di Cleanseed itu apa aja? Kalau di kami itu ada 4 terutama. 4 value? Iya. Oke. Budaya di Cleanseed terutama ya nilainya. Fokus pada customer, empatinya. Empati terhadap customer. Terus growth mindset. Oke. Ya, kita harus, makanya anak-anak itu agak susah kalau kita naikin mindset pola pikirnya karena ya terus kita tanamkan. Terus juga di kami juga ya kejujuran, integritas penting dan juga kerja keras. Kerja keras. Ya, berarti kerja keras, kejujuran, growth mindset, yang satu empati. Empati ya. Oh, itu value-nya. Jadi seluruh orang yang kerja di Cleanseed setidaknya minimal ditanamkan itu ya. Oh, growth mindset. Sebab kalau menurut Robert Cooper itu ya, nasib seseorang itu dipengaruhi oleh karakter seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan dipengaruhi tindakan dipengaruhi mindset. Ya, jadi kalau Mas Dikon itu benar-benar menggarap mindset karyawan, kemudian untuk growth mindset itu luar biasa itu. Kalau boleh tahu rencananya mau seberapa besar Cleanseed ini dibesarkan? Kami akan ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Ya, karena pasar kebersihan besar. Iya. Kan? Dan kita nantinya bukan hanya di kebersihan aja, masih banyak pest control, terus juga facility service masih bisa juga, dan banyak hal yang lainnya yang bisa kita kejar. Makanya kita startup, memang beberapa juga kami akan mendapatkan pendanaan juga untuk bisa growth lebih banyak lagi, karena semakin banyak yang order Cleanseed, semakin banyak juga yang bisa dibantu. Makanya tagline kami adalah business for helping people. Business for helping people. Bisnis ini untuk membantu orang lain. Pertanyaan saya, kan gelarnya sudah SE MSI dari IPB ya. Nggak malu bisnis Cleanseed ini? Urusan kebersihan? Malah menjadi kebanggaan. Kebanggaan ya? Iya, malah karena clean revolution ya, kita juga menyandangkan clean revolution. Kalau setiap orang berpikiran revolusi kebersihan, mau makan, oh iya bersihin, jangan sampai sisa. Kalau ada yang kotor diambil. Itu kalau disebarin ke semua orang di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan juga
ini kayak menjadi why saya terbesar, misi hidup saya di Clean Sheet ada gitu. Jadi makanya saya jalaninnya ya udah seneng-seneng aja. Oke, berarti orang tua juga mendukung ya? Tadinya enggak. Tadinya enggak. Awal-awal nggak ada yang setuju. Mendukung setelah kejadian apa itu? Saya baru bilang itu setelah masuk ke Candy. Oh, setelah masuk ke Candy. Setelah itu orang tua dukung ya? Iya, dukung aja. Yang penting tetap saya kan berkomitmen kuliah tetap saya selesaikan, tetap nilai bagus dan sebagainya. Bisnis juga tetap jalan. Kayaknya agak mirip dengan saya tuh. Saya dulu kan PNS ya. Keluar itu bapak saya nggak bangga banget tuh. Setelah saya muncul di TV, baru dia mulai bangga. Dan setiap saya muncul di TV, langsung saya SMS dulu, masih SMS bapak saya. Dan bapak saya biasanya pergi ke masjid mengumumkan, besok pagi anak saya muncul di TV, tolong masjid, pindah ke masjid. Dan setelah itu bangga. Oke, kalau gitu ternyata bisnis yang dibangun ini Clean Sheet karena ada alasan ya. Kalau dalam pembahasan saya itu supaya kuat ada 3 alasan teman. Alasan rasional, alasan emosional, alasan spiritual. Alasan rasional, iya kok bisnisnya untung kok gitu ya. Alasan emosional mungkin tadi akan buat revolusi kebersihan. Juga ada alasan spiritual ya. Boleh tahu nggak kalau dirangkum ya, ada alasan rasional, ada alasan emosional, ada alasan spiritual. Apa yang mendasari Mas Dikon mengambil bisnis Clean Sheet ini? Terutama di strong way-nya ya. Maksudnya benar-benar saya merasakan sendiri soalnya pengalaman pribadi seperti apa. Terus saya juga sekarang udah lihat hasilnya, anak-anak yang dulu bersih-bersih sama saya sekarang udah jadi PNS, udah jadi wira swasta, dulu bareng bersih-bersih sama saya. Sekarang pun setelah lulus dari kampus ada yang udah kerja di mana, apa. Jadi itu menjadi amal ibadah saya juga maupun Clean Sheet. Jadi saya jalaninnya bukan hanya soal uang aja. Untung ya tetap bisnis harus untung kayak gitu. Tapi kita ada hal lain yang membuat saya senang aja. Karena prinsip hidup saya adalah hidup bermanfaat dan seefisien mungkin. Hidup bermanfaat seefisien mungkin. Gimana caranya selagi muda ya udah kerja keras aja dulu deh. Biar nanti tua ya udah nyantai. Iya. Tuh sobat inspiratif, kalau mau membangun bisnis ya perlu strong why. Selain strong why yang rasional tadi ya bisnis kudu untung lah. Kalau bisnis gak untung itu namanya bukan bisnis ya. Walaupun konsepnya kalau saya lihat di Mas Dikon tuh social entrepreneur ya. Keuntungannya bisa digunakan untuk mengembangkan orang lagi. Yang kedua tadi ada alasan emosi juga ya, membantu orang lebih seneng, sekarang seneng temannya diterima PNS, seneng temannya bisnis, seneng kemudian sudah bertumbuh dan paling tidak Mas Dikon punya kontribusi di situ ya, sehingga membuat mereka akhirnya selesai kuliahnya dan kemudian sekarang. Dan alasan spiritual bagian dari ibadah. Kalau Anda punya 3 alasan ini, insya Allah bisnisnya Cos gandos gitu ya. Sebagaimana Mas Dikon ini. Saya juga pernah lihat foto-foto bareng artis-artis itu dalam rangka apa itu? Itu banyak artis public figure yang pakai kita benar-benar pure yang bantu. Bantu ya? Nggak bayar ya? Nggak bayar. Iya. Kita harusnya kan kita bayar plus kita bersihin gratis. Iya. Sekarang udah bersihin gratis, udah nggak bayar dan itu disupport banget. Apalagi Busana Hub. Iya. Saya mau bayar pun nggak mau beliau, karena beliau tahu perjuangan saya dari awal banget seperti apa. Brand ambassador pun itu pure gratis. Paling saya kasih berapa persen keuntungan yang didonasikan atas nama ibu. Untuk beasiswa anak-anak. Kok bisa nyambung ke artis itu gimana? Kalau lihat tampangnya kan ceritanya itu. Nah dulu benar-benar nggak berpikiran sih ke artis-artis. Dulu pas Busanas awal memang Busanas Hak dulu saya DM. Di DM ya? Iya, saya DM, Ibu saya punya bisnis ini nih dan sebagainya. Mau nggak rumahnya saya bersihin? Oh iya boleh deh, kesana akhirnya. Jam berapa itu waktu itu beliau minta itu, emang ngetes saya juga sih. Datang ya jam 6 pagi sambil bersihin. Tuh jam 6 berarti rumahnya di Sentul. Saya dari Dramaga. Jadi saya harus berangkat jam 4. Ya udah sampai sana udah alhamdulillah tepat. Ya udah kita ngobrol dan akhirnya setelah di post beliau boom langsung Jabodetabek. Ya. Jadi dari situ mulai dikenal beberapa artis juga pakai kita. Tuh, sobat inspiratif, kalau mau bisnis kudu mental berani ya. DM. Di DM dan kemudian setelah di DM apa lagi? Ternyata setelah ngobrol
begitu kemudian artisnya itu testimoni luar biasa. Jadi nggak boleh takut kalau jadi pebisnis ya. Dan gimana menjaga hubungan dengan Bu Sahnas Haq itu ya? Sampai sekarang kok kelihatannya wah, kemana-mana acara Cleanse ini Bu Sahnas Haq suka ada ini. Jadi pure beliau benar-benar kemarin pas diundang family gathering pun datang aja ya? tanpa berapa ini kan enggak datang, mau saya jemput pun enggak gitu, datang aja sendiri. Saya selalu menjaga channel Kick Andy pun sama. Saya dulu menjaga itu dari 2019. Jadi saya biasanya chat Ibu, Bapak, alhamdulillah Cleanse sudah semakin berkembang walaupun growth-nya sedikit. Saya selalu report, ini anak yang udah dibantu Pak, Ibu, dan sebagainya. Dari situ kan kita ngobrol makin dekat, makin sering ketemu juga. Nah dari situ menjaga silaturahmi. Semua saya masih jaga silaturahmi sampai sekarang, alumni PB juga. Baik Sobat Inspiratif, bangun relasi itu penting, menjaga relasi itu penting. Sekedar memberikan informasi itu pun sudah seneng orang ya, dan itu kemudian bahkan diajak di acara pun sukarela mereka datang ya, dan itu semakin mengangkat nama Cleanse. Oke, saya yakin Anda sudah banyak dapat inspirasi ngulik-ngulik kehidupannya Mas Dihkon ya. Ini nama yang paling sulit saya ingat, Dihkon Nadamis gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari namanya memang bakat jadi orang sukses Mas. Biasanya orang sukses itu ada huruf double di situ. Bill Gates ya kan, Bill Gates ya. B.J. Habibie ada double-nya ya. Jamil Azzaini Z-nya double. Ini Dihkon Nadamis A-nya double. Jadi kelihatannya siap menjadi orang yang semakin sukses, semakin mulia, semakin memberi manfaat buat bangsa ini. Nanti kita kulik-kulik lagi, mudah-mudahan bermanfaat di segmen pertama ini. Insya Allah nanti kita lanjut di segmen kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.